Jadi Mas Hetsu di Hetsu Benopoint juga menayangkan konferensi pers Dr. Tifa ya Mas Hetsu ya. Yang soal yang ceritakan itu cerita yang menarik karena dia cerita 4 hari 3 malam yang mencekam lah proses penangkapannya sampai kemudian dia dibebaskan, tidak ditahan di kejaksaan. Oke, apa kaitannya tapi dengan Pak Jokowi Mbak gitu? Iya ya, jadi ini ada secuplik keterangan dari Dr. Tifa yang dia mengatakan bahwa pada saat proses kemarin dia ditahan dan kemudian akhirnya dibebaskan oleh kejaksaan gitu setelah diserah terimakan oleh kejaksaan dan kemudian dilakukan penangguhan, itu sempat berkomunikasi dengan pihak kejaksaan dan kemudian Dr. Tifa maupun pengacara, dia didampingi pengacaranya tentu saja, itu diperlihatkan barang bukti begitu atau sebuah dokumen gitu ya Mas. Yang kemudian dia mengatakan itu dokumen yang sangat-sangat fatal. Tidak hanya Dr. Tifa tapi juga pengacaranya mengiyakan itu sangat fatal kalau sampai diperlihatkan di pengadilan. Lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo ya. Kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini ya. Saya tidak, kalau ini sangat penting, tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC ya, bukan hanya teman-teman media lokal tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Memang dia tidak spill secara gamblang begitu apakah itu dokumen berupa apa, tapi dia mengatakan bahwa kalau itu diperlihatkan maka orang akan mempertanyakan kok dengan itu saja dia bisa lulus sarjana begitu. Kok udah di-spill duluan, mesti jangan di-spill dong, nunggu di tapi mungkin Dr. Tifa akan tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin datang ke pengadilan gitu mungkin ya. Betul. Ya, walaupun dia ngomong akan hadir, saya kira nggak, karena kan yang di materinya yang dipersoalkan juga bukan ijazah kan, akhirnya soal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE-nya kan. Iya, tapi soal pencemaran nama baik, tapi ada alat bukti atau barang bukti sebanyak 723, sebelumnya 709, 714, belakangan ini dijelaskan oleh Polda Metro itu yang diserahkan berjumlah 723. Nah, kalau seandainya memang barang bukti aja, barang bukti pencemaran nama baik sampai segitu banyaknya gitu. Sampai segitu banyak. Begitu juga dengan para ahli ada sekian banyak, juga saksi ada sekian ratus gitu ya. Jadi ini kalau seandainya hanya pencemaran nama baik Mas Hetsu, untuk apa ada sekian ratus barang bukti begitu? Pencemaran nama baik toh itu berasal dari pengungkapan hasil penelitian Dr. Tifa dan juga Roy Suryo kan. Dan hasil penelitian dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak sebanyak itu. Kalau ada berapa waktu itu ya? Yang kalau kata versinya Rismond kan sampai 700-an, tapi katanya sebagian besar dia. Jadi kalau diambil yang punya Rismond tinggal berapa ratus halaman lah gitu kira-kira. Kalau yang 723 dikatakan itu bahkan bisa sampai 1 meter ketinggiannya. Jadi ini memang sangat-sangat banyak sekali. Dan kalau seandainya itu sebagai alat bukti dan dikatakan oleh Dr. Tifa, dan sejauh ini mereka berdua ini kan sudah mengantisipasi Mas Hetsu. Nanti kalau dikeluarkan barang bukti ini jawabannya ini, dikeluarkan ini jawabannya ini. Nah, kita sekarang tinggal bertanya-tanya ya. Jadi apakah barang bukti ini yang kemudian di-spill dan entah itu dalam rangka apa juga oleh kejaksaan kemudian men-spill gitu ya kepada tersangka, dan kemudian kita tidak tahu ini ada hubungannya dengan kelulusan yang artinya apakah ini berupa ijazah ataukah berupa nilai, karena sejauh ini kita belum melihat nilai dari 144 minimal itu ya SKS kalau dia mengambil sarjana S1. Kalau D3 kan memang sekitar 120-an saja, bahkan di banyak tempat itu 160-an SKS-nya. Itu kan nanti materi persidangan ya Mbak Agi ya. Tapi kalau saya kok lebih tertarik dengan omongannya Dr. Tifa juga berkaitan dengan ini Mbak, yang dia ngomong bahwa mereka itu sebenarnya udah tahu sejak pagi bahwa mereka tidak akan ditahan, tapi kemudian terjadi perang bintang gitu istilahnya dia kan. Iya, dibaliknya. Nah, dibalik itu tarik-menarik itu, dan sebenarnya sebelumnya juga sehari sorenya ketika dia selesai dinyatakan dia tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kan dia juga menyatakan bahwa ini ada andilnya Pak Prabowo. Kalau saya sih mungkin ini lebih menarik kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi kan akan ke Lampung ya, mulai 26 ya, tanggal 26 berarti mulai hari ini. Ya, mulai hari ini mulai hari ini sampai dengan tanggal 29. Jadi 3 hari dia akan ke Lampung tuh Mas Hetsu. 29 4 hari dong. 26, 27, 28, 29, 4 hari. Sampai tanggal 28 atau tanggal 29? Sampai 29, tapi saya nggak tahu 29-nya apakah pagi sudah meninggalkan Lampung atau bagaimana ya. Tapi kalau
hari ini tanggal 26 itu dikabarkan, karena ketika ditanya pada tanggal 25 dia mengatakan besok pagi mau berangkat ke Lampung begitu ya. Itu sebagai titik awal dari perjalanan Jokowi yang katanya akan keliling Indonesia, itu kalau nggak ditolak-tolak ya. Karena Emang ada yang nolak ya? iya, di daerah sudah mulai bergulir di medsos-medsos terutama ya, yang mengatakan mereka akan menolak. Kita bicarakan itu nanti ya. Tapi yang jelas ini kalau di belakang layar Mas Yesus, saya rasa perang bintang itu memang betul-betul terjadi, karena memang dari Purnawirawan saja itu kan sudah bergolak ya. Tentu saja Purnawirawan yang opposite dari Jokowi. Tapi dengan perlakuan dari penyidik junior di kepolisian terhadap Pak Ugroseno, Jenderal Bintang 3, Purnawirawan dari polisi, mantan Wakapolri, itu saja sudah mengejutkan. Dan itu banyak sekali yang menyayangkan, para tokoh sangat-sangat menyayangkan. Kok jadi vulgar seperti itu ya, begitu. Kepada Jokowi mereka manut, begitu, sementara kepada Para atasan seniornya gitu. langsung, senior langsung, Ya, kalau atasan kan sudah tidak lagi ya, dia mereka sudah senior. tidak lagi, Jokowi sudah tidak lagi. Tapi kan kita juga mendengar Mas Hersu bahwa di dalam kepolisian pun juga ternyata terbelah juga. Ada sebagian yang mereka juga kesal, marah. Bahkan saya memiliki juga teman polisi itu yang mengatakan seperti itu. Mereka kesal, kok jadi seperti ini ya polisi ya, begitu. Apa sebabnya? Iya, kalau kita melihat ya mungkin ketika Pak Jokowi menjabat, mereka ini mendapatkan, kan kita tahu Pak Jokowi tidak menghormati meritokrasi, dengan bisa menaikkan jabatan semaunya saja begitu, dan pilih kasih begitu, orang-orang yang bersentuhan dengan dia begitu, itu yang kemudian mendapatkan privilege. Dan sekarang masih berkuasa gitu ya. Dan sampai sekarang masih berkuasa. Reformasi Polri seperti kata Pak Mahfud MD itu sebenarnya sudah tidak ada artinya lagi begitu. Karena ternyata yang direkomendasikan juga tidak bisa dijalankan. Jadi ya sangat-sangat jelas kalau seandainya seperti itu. Kita menantikan betul persidangan, karena tampaknya awal Juli sudah dimulai persidangan dengan Dr. Tifal terlebih dahulu. Jadi Karena Dr. Restoria kan mengajukan pra peradilan, Mbak Aki. pra peradilan, betul ya. Kalau pra peradilannya diterima ya berarti dia nggak disidangkan begitu. Jadi kalau dokter Iya. strateginya bersama pengacaranya dia milih untuk mengikuti mengikuti proses persidangan, karena dia mencabutkan rencana dia untuk Iya, mengajukan dengan pra alasan peradilan. toh sudah ditangguhkan penahanannya, jadi Yes, tidak Pak. perlu pra peradilan seperti itu. Tapi yang jelas, apakah bukti itu yang sudah diperlihatkan? Kalau satu bukti itu saja sudah membuat kaget, yang dikatakan sangat fatal, dan itu akan menjadi sorotan asing, nanti dikatakan Al Jazeera, CNN Internasional, CNBC Internasional, dan sebagainya pasti akan kaget dan heran bagaimana kalau melihat dokumen itu dihadirkan di persidangan, maka akan terlihat tata laksana government atau pemerintahan di Indonesia kok seperti itu, begitu. Nah, kita sangat penasaran ini. Kita nantikan saja, tapi ada satu lagi Mas Hersu, isu yang juga sangat viral, ini datang dari Hotman Paris. Apa tuh? Jadi Hotman Paris ngikutin juga, gitu. betul, ini juga spill nih Bapak satu ini. Jadi dia mengatakan yang kita sudah kontenkan ya, pernyataan dari Hotman Paris ketika itu, yang dia memberikan saran kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri Listio Sigit agar membebaskan Dr. Tifa dan Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kembali bersama dengan saya. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas seputar kasus mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dan dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan daripada netizen. Dan di sini kita akan membahas komentar-komentar tersebut. Namun sebelumnya, jika ada juga komentar dari teman-teman semua, silahkan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Ya, teman-teman, kita mulai dari komentar Taja yang mengatakan, menghadiri sidang, orang sempat kalau dolan ke Lampung, kok iso aneh. Alexander mengatakan, pintar dan pemberani, ini yang diinginkan rakyat, bravo Bu Tifa. Indah Pamungkas mengatakan, Dr. Tifa memang cerdas dan pemberani, mantap, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Pak Nawitawan mengatakan tidak akan berani hadir karena takut ketahuan boroknya. Anggrogo mengatakan hakim dan jaksa menegakkan kebenaran dan keadilan ini, insya Allah mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman, kita lanjut di komentar Ahmad Yani yang mengatakan itu baru hukum benar dan adili semua kasus korupsinya. An Sofian mengatakan jangan hanya dongeng, tidak ada yang berani seret Jokowi ke persidangan bawa bukti ijazah palsu atau asli, yang penting ada. Kasparis mengatakan setiap masa dan zaman salah satu negara pasti ada pahlawan perjuangan membela kebenaran.
Sudah sejak zaman Rasulullah, wajib ada orang yang berani dalam keadilan, bukan berani dalam kezaliman. Kejadian risalah ini tanda Allah masih sayang kepada hambanya yang taat dan taat kepadanya, walaupun banyak rintangannya dan tantangannya. Inilah tamsil perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti dari musuh-musuh perusak hukum negara sejak dari 1945 sampai sekarang. Jangan gentar wahai para pembela hukum yang jujur dan benar. Waalaikumsalam. Selanjutnya Kurman Cator mengatakan, wahai rakyat Indonesia, sabar terus bersabar, kebenaran pasti menang. Mujianto mengatakan, kalau ingin reformasi, Polri berhasil ibarat pohon harus dicabut seakar-akarnya, bukan hanya sekedar rantingnya juga yang dipangkas. Muji Lestari mengatakan, rakyat Indonesia sangat dan amat menunggu kejujuran dan kebenarannya, tolong jangan diulur-ulur terus. Teman-teman, disampaikan oleh Mamsul yang mengatakan, penggugat harus datang, kalau tidak dipaksa hadir, kalau tidak taat hukum dan pelecehan hukum. Subarjo mengatakan, untuk mengadili di negara Indonesia nggak perlu pakai akal sehat, yang penting siapa berani bayar kuat. Itu yang harus dijaga ketat. Lilik mengatakan, gas terus, Bu Dokter, kejujuran perlu ditegakkan. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Cakra Buana. Ya, Ibu Tifa dan Pak Roy Suryo baik banget, berani dan bikin kebenaran negara kita ini semangat Bu Tifa dan Pak Suryo. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Bagi Haryanto, semoga kita masih punya orang-orang pintar, jujur dan amanah seperti Dr. Tifa. Andi Gandong mengatakan, jujur itu simpel, bohong itu ruwet, bin ribet, salam akal waras. Mujianto mengatakan, sebagai pembelajaran bagi rakyat pemilu 2029, persyaratan administrasi Capres-Cawapres harus dipublikasi, syarat-syarat dokumen aslinya bukan yang fotokopian. Wahyudi Hidayat mengatakan, ya jelas di persimpangan jelas terus yang disita oknum polisi. Apakah hasil kejahatan masa ijazah disita kok gak ditunjukkan secara terbuka kalau ijazah memang asli? Muhkarimullah mengatakan, mungkin satu desa dijadikan saksi semua. Alim Reza Pangke mengatakan, mendukung untuk kebenaran diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Rohamah mengatakan, agar kita tidak kena laknat dan azab Allah, marilah kita semua berlaku adil dan jujur. Endang Sumirat mengatakan, apa salahnya mengaku dan minta maaf pada rakyat? Dunia ini fana, tidak abadi. Umur kekuasaan hanya sebentar, pasti habis pada waktunya. Ya, disampaikan oleh Marluas, begitulah kalau manusia rakus kekuasaan, apapun jalannya untuk mencapai tujuan kekuasaan akan ditempuh. Jokowi tinggal menanti karmanya. Harus mengatakan, karena semua orang seperti termul-termul itu, hukum sudah hukum dipermainkan begitu mudahnya. Jasa hakim, polisi, TNI, pengacara, para buzzer, sudah nggak ada lagi dedikasi. Negara ini didirikan dengan tujuan, kok jadi mafia semua termasuk 9 naga. Tin Yusuf mengatakan, kalau itu benar berarti hukum adil nggak berpihak sebelah. Uti Sumijati mengatakan, Dr. Tifa maju terus, semangat, kami bantu, mudah-mudahan perjuangannya sukses, amin. Yusuf mengatakan, kalau jaksa dan hakim jujur, nggak rakus, takut Allah, urusan ijazah pasti beres. Sajiman mengatakan, memang Bu Tifa cerdas menghadapi berbagai macam serangan, ancaman, gangguan, tekanan, dia masih tegar ngomongnya, tetap lancar, gak grogi, dan yang paling mengherankan, dia tidak seperti Egy Neti dahulu dan Rismon. Mereka terbujuk SP3 dan Jokowi. Bu Tifa tetap menolak RJ hanya demi memperjuangkan nasib dan bangsa ini. Banyak tokoh bangsa, pejabat tinggi, neng semua pada diam, apalagi DPR Polda dari dulu sudah jadi backing Jokowi. Ketut Wita mengatakan, skandal besar harus dituntaskan. Bambang Purnomo mengatakan, mudah-mudahan bukan hoax. Muhammad Darifin mengatakan, sedih kita negara sebesar Indonesia tak mampu menyelesaikan selembar ijazah yang diduga palsu dan palsu ada dengan negara ini. Muksineto mengatakan, alhamdulillah antara Dr. Tifa dan Bang Roy berbeda, biar musuh yang bingung dalam menyikapi hal tersebut. Maju terus, pejuang mantap.
Awas jangan sampai jadi pecundang dan penjilat, apalagi pengkhianat. Ya, teman-teman Musliyah mengatakan, jangan banyak alasan, harus datang janji ditepati. Abul mengatakan, barang bukti bagi orang pintar, jujur satu saja bagi orang yang tidak jujur atau pencari uang 700 lebih. Harry mengatakan, saatnya presiden bersama rakyatnya atau berseberangan dengan rakyatnya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Wagiono, wahai para aktivis, ilmuwan, dan para tokoh dan netizen, suarakan kebenaran, jangan sampai pejuang kebenaran terutama 5 tersangka Roy CS untuk dibungkam dan dipenjarakan oleh kelompok geng Solo. Padahal ijazah tidak pernah dibuka ke publik secara transparan. Heru Susanto mengatakan, berarti kalau begitu selama ini nggak jujur birokrasinya, telah berbohong semua wajib dan harus dipecat. Kapten Nusantara mengatakan, bukannya bangun negara dengan benar dan baik supaya maju, malah buat kerusakan di atas bumi. Siap-siap saja jika nggak buru tobat, masal alam sudah bosan sama perbuatan manusia. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.